Salam damai sejahtera jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam topik renungan hari ini, antara teori dan realita. Antara teori dan realita. Ayat pertama kita akan membaca sebagai ayat bahasan kita, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa penolong yang lain itu? Adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus dia sebagai penolong dan juga dia sebagai penghibur. Dia penolong, dia penghibur, tapi dia juga sebagai pihak yang memimpin manusia. Jadi tiga kata penting ini perlu kita perhatikan dalam renungan ini. Roh Kudus itu menolong, menghibur, dan memimpin umat Tuhan. Kenapa manusia perlu diberi penolong, penghibur, dan pemimpin? Sebab di dalam Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Nah, ini pernyataan ini penting. Inilah keadaan manusia. Roma 7 ayat 24. Aku manusia cilaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi, kenapa perlu penolong? Dan penolong itu adalah selama-lamanya. Karena manusia itu penuh kelemahan. Manusia itu nggak ada baiknya sebetulnya. Ya. Penuh kelemahan, nggak ada baik-baiknya manusia itu. Kehendak pun seringkali kehendak yang muncul itu adalah kehendak ego, kehendak pribadi terus. Itulah manusia. Nah, Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, dan pemimpin kita, dia mempunyai power yang luar biasa. Dahsyat, tidak terbatas, itu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ada di dalam setiap hati orang percaya. Dan dia tinggal permanen selama saudara di bumi, selama saudara percaya Yesus. Roh Kudus tinggal permanen di dalam saudara. Dan tidak pernah keluar masuk selama kita di bumi. Kalau sesuatu yang dahsyat itu ada di dalam hati, dalam kehidupan orang percaya, pertanyaannya begini, mengapa hidup orang percaya banyak yang tidak maksimal? Mengapa kehidupan orang percaya ini yang ada Roh Kudus kok biasa-biasa saja? Atau bahkan cenderung dia rapuh. Cenderung kehidupannya tidak seperti yang diharapkan itu. Mengapa? Nah, saudara, ini yang disebut kenapa berbeda dengan realita ya. Dan kenyataan pada sebagian besar orang percaya ya seperti ini. Jadi teorinya kalau ada Roh Kudus yang unlimited itu kuasanya. Ada di dalam dirinya, harusnya dia dahsyat. Maksimal hidupnya. Tapi yang terjadi enggak. Ya. Berbeda dengan realitanya. Kenapa? Mari kita cari jawabannya. Jawabannya adalah manusia suka memadamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 16-19. Saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab
itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Sukacitalah, berdoalah, mengucap syukurlah. 3 hal penting. Tapi ayat 19-nya, janganlah padamkan roh. Nah, ini persoalannya, manusia nggak sadar banyak memadamkan roh. Sehingga Roh Kudus yang dahsyat itu seolah-olah nggak bekerja. Seolah-olah nggak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Ya, makanya kehidupannya tidak bisa maksimal. Apa pertanyaannya? Penyebab daripada padamnya roh. Nah, kita mencari tahu. Apa yang menjadi penyebab padamnya Roh Kudus? Sehingga dia nampaknya tidak aktif, jadi pasif. Ya. Nggak ada karyanya dalam hidup orang itu. Yang pertama, Markus 6 ayat 5 dan 6a. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan di atas mereka. 6a, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara, ayat ini perhatikan. Yesus tidak bisa membuat mujizat apapun. Jadi karyanya nggak ada sama sekali. Kenapa karyanya nggak ada? Sebab orang tidak percaya. Ya. Nah, ketidakpercayaan orang sampai di zaman ini itu yang mematikan Roh Kudus untuk berkarya. Dia tidak bisa aktif di dalam kehidupan saudara. Dia menjadi roh yang pasif di dalam hidup orang percaya. 2 orang percaya Yesus sama-sama ada Roh Kudus. Kenapa kok realita kehidupannya beda ya? Yang satu nampaknya nggak ada tuh karya Roh Kudus. Yang satu luar biasa. Ya, sama-sama percaya, sama-sama ke gereja. Lamanya menjadi orang Kristen sama. Tapi yang terjadi dalam fakta kehidupannya beda. Ya, jadi faktor yang pertama ini karena tidak percaya. Boleh jadi Kristen, tapi belum tentu sama-sama percaya. Ya, percaya sampai di mana? Gitu. Lalu kita lihat yang kedua, ini penghambat. Penyebab padamnya roh. Yang kedua, ada di Efesus 4 ayat 30 dan 31. Efesus 4, 30 dan 31. Demikian bunyinya, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi rupanya yang memadamkan, yang membuat Roh Kudus itu pasif di dalam hidup orang percaya, karena kita suka mendukakan roh. Oleh perbuatan tadi, bagaimana cara mendukakan? Ya di ayat 31 itu. Dengan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Itu yang mendukakan roh, sehingga roh itu padam. Kita nggak sadar. Dikira hal-hal biasa. Ya, sehingga apa? Nggak ada tuh karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya ini. Yang ketiga, penyebab padamnya roh. Yang ketiga, memang Roh Kudus itu disebut lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti lemah. Ya. Lemah lembut itu tegas, tapi dia tidak pernah memaksa. Tidak pernah bertindak kasar. Gitu loh. Ya. Yang ketiga ini, karena kita belum mengenal karakter dan cara kerja Roh Kudus. Jadi kita belum mengenal secara benar karakter dan cara kerja Roh Kudus. Kita lihat cara kerja di Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang menggerakkan di dalam kamu baik kemauan
Catat ya, kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Pekerjaan menurut kerelaannya itu kemampuan. Jadi yang menggerakkan itu bukan kamu sendiri. Allah lah, berarti roh di dalam kamu lah, Roh Kudus lah yang menggerakkan. 1, kemauan, 2, kemampuan. Ini cara kerjanya. Catat saudara ya, kemauan itu dari Roh Kudus. Segala kemauan kebenaran. Tapi dia juga menjanjikan kemampuan. Nah, peran kita di mana? Kita di tengah-tengah antara kemauan yang Roh Kudus siapkan dan kemampuan. Kita di tengah, ini apa? Ambil keputusan. Bagaimana respon kita? Ya, maka itu sikap kita ini sangat-sangat menentukan Roh Kudus akan pasif atau berkarya dalam hidup saudara. Jadi demikianlah penolong yang luar biasa itu hidup dalam saudara, dan saudara harus aktifkan itu di dalam kehidupanmu. Amin.